نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, Jamaah Masjid Sa'adatud Darain, Pejanten Pasar Minggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah, khatib mengambil tema detik-detik terakhir Ramadan bersama Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, mereka semua hatinya merintih menangis karena dikhawatirkan Ramadan akan berakhir dan tidak akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan demi Ramadan pasti kita akan lalui, tetapi tidak ada jaminan bagi kita semua hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Tidak ada jaminan, sekali lagi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Hari ini sudah memasuki 25 Ramadan, 26 Ramadan, 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29 Ramadan, atau bisa jadi Ramadan genap 30 hari. Kurang lebih 5 hari lagi Ramadan akan berlalu. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Ramadan pasti berakhir. Pertanyaannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti gambaran baginda Nabi, tamparan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
Kata baginda Nabi 14 abad yang lalu, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan, bahkan Ramadan demi Ramadan kita lalui, falam yughfar lah, tetapi berakhirnya Ramadan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal 14 abad yang lalu juga sudah mengingatkan baginda Nabi kepada kita, jangan sampai menjadi orang yang celaka. Maka itu kata Nabi, mari puasanya kita semua. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasanya karena landasannya iman, landasannya keyakinan kuat kepada Allah bahwa ini adalah perintah Allah, wahtisaban, dan tidak ada yang lain kecuali kita kerjakan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan menahan makan dan minum yang harusnya halal kita kerjakan di siang hari, tetapi karena ini perintah Allah Subhanallah, dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang halal awalnya kita tahan karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita sidang Jumat rahimakumullah, janganlah sembrono terhadap makanan dan minuman yang jelas-jelas halal di bulan yang lain, di siang hari kita makan, tetapi karena Allah berkehendak untuk kita untuk berpuasa, maka kita dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kita kerjakan dengan keikhlasan dan keridhaan, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang model ini baginda Nabi memberikan penjelasan lebih lanjut. Orang yang puasanya karena landasan iman dan hanya mengharap ridha Allah, bukan yang lain, maka orang yang model ini tidak termasuk orang-orang yang digambarkan oleh baginda Nabi bu'dan, tidaklah termasuk orang-orang yang celaka, tetapi orang-orang yang puasa dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah. Orang yang model ini yang diberikan garansi, diberikan kabar gembira oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau hari ini kita usianya sudah sekian tahun, 40, 30, 50, 60, bahkan di atas 70 tahun, maka dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita puasanya landasannya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik terakhir menjelang Ramadan berlalu, para sahabat menangis karena dikhawatirkan Ramadan tidak akan menjumpai lagi. Ramadan bisa jadi tidak akan kita jumpai lagi, dan demi Allah tidak ada satu jaminan pun kita semua khatib, hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati usia kita masih muda, kendati usia kita masih anak-anak, kendati usia kita juga sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, juga tidak ada jaminan bagi kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meniru seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di detik-detik terakhir. Kata baginda Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min Ramadan. Taharrau, kejarlah, gapailah Lailatul Qadar di 10 terakhir di hari-hari ganjil. Masih ada kesempatan 2 malam ganjil lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada malam ke-27, ada malam ke-29. Mari kita gapai di 2 malam terakhir di hari-hari ganjil itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di 10 Ramadan terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di masjid seraya mengajak anak-anak dan istri-istrinya untuk memadati masjid, mengisi kegiatan-kegiatan menghidupkan malam dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, harus kita lanjutkan seperti istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in juga mengisi malam-malam terakhir di 10 Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ini amalan yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan. Amalan yang kedua seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi, bagi siapapun di antara kita yang belum menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya, berikan zakat, infak, sedekah dan wakaf terbaik untuk fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Karena dari sedekah, infak, sedekah yang kita keluarkan itu, wa tuzakkihim, itu akan mensucikan kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita. Dengan Allah mensucikan itu, insyaallah kehidupan kita akan lurus, kehidupan kita akan terarah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang diindikasikan dari ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 185. Di penghujung ayat Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ketika kita sudah geber amalan di 10 Ramadan terakhir, kita juga sudah menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang terbaik di akhir-akhir Ramadan ini. Maka di akhir Ramadan kita tutup dengan mengagungkan nama Allah, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaklah kita mengagungkan nama Allah sehingga ketika sudah di akhir Ramadan tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Selama ini mungkin kita mengagungkan harta benda, selama ini mungkin kita mengagungkan diri pribadi dengan gelar-gelarnya. Selama ini mungkin kita mengagungkan anak-anak dan keturunan-keturunan kita, harta, jabatan, tahta dan seterusnya. Begitu di akhir Ramadan kita mengecilkan diri sendiri, diri pribadi kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar, tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari Abdullah, hamba Allah, sehingga ketika kita sudah demikian adanya, insyaallah derajat insan kamil minal aidin wal faizin sebagaimana senantiasa kita panjatkan, insyaallah itu akan tercapai. Ketika kita sudah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, maka Allah akan menuntun dengan hadakum, petunjuk dari Allah, petunjuk kepada keluarga kita, petunjuk pada diri kita, petunjuk pada karir kita, petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah ketika jaringan ini kita sudah lakukan, demikian masif kita lakukan sebagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita, semuanya itu akan menuntun kita kepada la'allakum tashkurun. Maka insyaallah dengan Ramadan, dengan amaliyah Ramadan yang kita kerjakan, insyaallah kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu artinya dijelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini wa'ad dan wa'id, janji sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in kafartum,
la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur sebagai bentuk rasa keberhasilan dari puasa kita membentuk pribadi orang yang bertakwa. Bertakwa akan melahirkan pribadi-pribadi orang yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan berikan tambah kenikmatan kepada kita. Nikmatnya ibadah, nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya berumah tangga, nikmatnya kita hidup di dunia ini yang tidak ada lain dan tidak bukan kita hidup di dunia ini hanya untuk menyiapkan bekal kita menuju akhirat nanti. Pilihannya mau ke surga atau ke neraka. Tetapi Allah juga wa'id di sini, ancaman Allah, wala in kafartum, jangan coba-coba kalian kufur kepada nikmatku, kata Allah, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Puasa menjadikan kita pribadi orang yang bertakwa, turunan orang yang bertakwa itu menjadi pribadi-pribadi orang yang bersyukur, sehingga ayat 186-nya di dalam surah Al-Baqarah yang menjadi bagian dari urutan dari tentang ayat-ayat puasa. Ketika kita sudah bertakwa, ketika kita sudah bersyukur, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya puasanya diberikan kekuatan iman dan Islam kita, diberikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan-amalan yang kita kerjakan, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa, pribadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita menutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua sekecil apapun amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, berikan kami di tempat yang mulia ini, yang hadir di tempat yang mulia ini, tidak Engkau dosa-dosa kami, kealpaan kami keluar dari tempat ini, semoga Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Mungkin di antara kami ada yang pernah membentak kedua orang
tua kami sehingga orang tua kami sakit hati. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni lisan kami. Ya Allah, ampuni tangan kami yang pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ampuni kaki kami yang pernah melangkahkan ke tempat-tempat yang maksiat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mungkin di antara kita belum mampu menghadirkan kebahagiaan buat kedua orang tua kita. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi yang sudah tidak ada sedangkan kami pernah melakukan salah, melakukan dosa kepada orang tua kami, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Luaskan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya rab ya rab ya rab, di detik-detik Ramadan terakhir ini ya Allah, izinkan kami ya Allah, tidak ada doa kecuali Engkau ijabah ya Allah. Tidak ada satu doa pun ya Allah yang kami panjatkan ya Allah kecuali Engkau ijabah ya Allah. Andai masih ada noda dosa kami ya Allah, dosa lisan, dosa hati, bisa jadi di antara kita ada yang pernah melakukan maksiat, pernah melakukan zina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia ini, Sayyidul Syuhur, kami persembahkan ibadah kami yang terbaik kepadamu ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, puasa kami ya Allah, saum kami, salat kami, zakat kami, dan semua amalan-amalan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.